kameranya. Jadi sekarang itu kita di pertemuan ke-6, berarti luring ya. Daring, sorry. Daring. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan, seperti biasa saya akan review kembali atau evaluasi pertemuan yang sebelumnya. Ada yang masih ingat teman kita minggu kemarin tentang perawatan yang di dunia industri. Departemen perawatan itu apa, ya, kemudian tugasnya ada berapa banyak, setelah itu jenis perawatan yang biasa diterapkan pada dunia industri itu yang mana. Ingat, kamera tolong dihidupkan ya. Nanti kalau nggak pakai kamera ini seolah-olah saya kayak ngomong sama tembok. Jadi menurut kalian, apa itu perbedaan dari preventive maintenance dengan breakdown maintenance? Kan minggu kemarin kita bahas itu. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Silakan. Kalau salah pun nggak masalah. Yang saya hargai itu prosesnya, bukan nilainya. Paham nggak? Nggak harus dengan bahasa buku, yang penting tujuannya sampai. Kan kalau perkuliahan seperti ini kan nggak harus sesuai dengan buku, tapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si soalnya itu. Kalau matematik, oke lah, 1+1 emang harus 2, nggak mungkin 3 kan. Tapi kalau yang kayak penjelasan preventive maintenance, apa itu penjelasan preventive maintenance? Kan nggak harus dengan sesuai buku, banyak istilah-istilah lain, atau penjelasan yang lain. Oke, silakan. Siapa yang bisa? Apa sih perbedaan menurut kalian preventive maintenance itu dengan breakdown maintenance? Saya kasih clue, misalnya kalau preventive maintenance itu dia lebih ada jadwalnya, kalau yang breakdown itu sifatnya lebih ke darurat atau tiba-tiba. Ada lagi yang bisa memberikan perbedaannya. Kalau dari segi biaya, bagaimana? Kalau misalnya terencana itu, mana biayanya yang lebih rendah atau lebih izin bagus? Oke, siapa? Phil Eliezer. Samuel, Pak. Oke, silakan Samuel. Kalau preventive maintenance itu, dia itu perawatan yang secara terjadwal, seperti pembersihan, pelumasan, perbaikan, dan biayanya pun tidak begitu mahal. Sementara kalau breakdown maintenance itu perawatan ketika mesin udah betul-betul rusak, dan biayanya pun lebih mahal daripada preventive maintenance, Pak. Ya, istilahnya kita tidak bisa mempersiapkan segala macamnya ya, kalau kita berhadapan dengan breakdown maintenance itu. Kalau yang preventif kita bisa dapat gambaran dari perawatan-perawatan yang sebelumnya. Bukan berarti yang breakdown maintenance ini tidak ada laporannya, tidak. Cuma pas di hari itu kan kita tidak tahu apa jenis kerusakannya. Oke, kemudian menurut kalian apa itu departemen perawatan? Mengapa departemen perawatan itu penting, terutama untuk dunia-dunia industri yang lebih besar, yaitu memang seberapa penting sih perawatan itu pada dunia industri sampai kita perlu yang namanya departemen perawatan? Ada yang bisa kasih jawaban? Mengapa departemen perawatan itu penting? Kalau misalnya tidak ada semacam departemen perawatan ini, kalau misalnya nanti ada trouble, langsung kita kerjakan itu etis nggak kira-kira? Maksudnya dengan perusahaan yang sebegitu besarnya, mesin yang sangat banyak, kemudian apabila langsung merusak, langsung kita kerjakan, tanpa perlu kita kasih tahu foreman-nya atau supervisor-nya, Pak ini rusak, ini apa yang perlu kita perlukan, langsung aja kita kerjakan si operatornya. Itu benar atau tidak? Pak. Siapa itu yang jawab?
Jadi departemen perawatan itu sangat penting ya, terutama untuk tugas-tugas seperti perawatan, kemudian inspeksi, perbaikan, overhaul, dan segala macamnya. Tapi departemen perawatan itu tidak berlaku untuk dunia-dunia industri yang lebih kecil ya. Ya, misalnya kalau memang masih bisa kita kerjakan langsung, ya berarti tidak perlu serumit itu proses manajemen dan segala macamnya. Oke, jadi pertemuan yang sekarang ini, pertemuan 6 itu nanti bakal saya tanya juga di pertemuan yang ke-7 ya. Oke, mari kita lanjutkan pertemuan pembahasan kita. Nah, kalau dulu kita pernah membahas ada beberapa faktor-faktor penunjang pada program perawatan itu. Apa sih faktor-faktor penunjang supaya perawatannya lebih berjalan lancar? Nah, ini lebih kepada program apa saja ya, program apa yang perlu kita lakukan untuk menempatkan efisiensinya ya. Oke, udah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bisa kalian baca itu ada beberapa program yang harus kita jalankan atau yang harus kita terapkan supaya efisiensi perawatan kita dapatkan. Nah, efisiensi itu tidak hanya berlaku pada perawatan saja. Ada beberapa efisiensi yang biasanya kita harapkan ya. Contoh kayak motor bakar misalnya. Motor bakar itu tidak akan pernah efisien. Mengapa seperti itu? Karena memang mesti banyak kerugian tenaga nantinya yang bakal disalurkan. Jadi tidak ada efisiensi pada motor bakar. Ya. Mungkin motor listrik lah yang lebih efisiensi. Ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang efisiensi pada program perawatan. Semakin efisien suatu pekerjaan, maka semakin bagus pengelolaan pada proses perawatan itu. Ya, karena orang selalu mengejar yang namanya efisiensi. Tolong yang belum mute, di-mute-kan dulu, nanti bisa di-unmute kalau ada pertanyaan untuk diskusi. Mari Pak, kita lihat. mohon maaf Pak, izin Pak. Apa? Yudo, izin off cam ya Pak, soalnya mau ke kampus, ada perlu tadi. Oke, nggak apa-apa. Makasih Pak. Ya. Oke, yang pertama itu adalah dari segi waktunya, pengaturan waktu, pengukuran waktu. Berapa waktu yang kita perlukan untuk melakukan banyaknya pekerjaan. Karena ini kita berbicara tentang dunia industri ya. Jadi kita perlu yang namanya penentuan waktunya. Ya, dia jangan asal kerja, jangan asal menentukan waktunya. Kalau misalnya dalam pengukuran waktu atau penentuan waktu ini tidak kita jalankan, maka proses pekerjaan itu akan saling bentrok, akan saling bertabrakan, karena memang akan lebih bagus suatu pekerjaan itu hanya dilakukan oleh satu orang, maksimal 2. Ya, karena kalau semakin banyak suatu pekerjaan itu dilakukan oleh banyak orang, maka semakin banyak ide, maka semakin banyak pula masalah-masalahnya. Cobalah kalian bayangkan, mungkin kita akan lebih bisa cepat menyelesaikan satu pekerjaan itu apabila kita hanya mengerjakannya sendiri. Kalau kita paham ya, Kalau misalnya ada orang lagi yang masuk ke dalam lingkungan pekerjaan kita itu, nah itu bakal memunculkan banyak ide dan bakal lebih susah mendapatkan keputusan untuk menyelesaikan satu pekerjaan tersebut. Jadi dalam hal pengaturan waktu ini memang sangat penting ya. Itu yang pertama. Kemudian penerapan pelatihan atau training. Jadi memang training ini sangat penting ya, baik itu di dunia industri maupun di dunia pendidikan. Ya. Jadi training itu lebih kepada untuk mengupgrade skill-nya atau menambah skill-skill baru. Itu nantinya untuk bertujuan untuk mendapatkan proses perawatan yang lebih berkualitas. Kan kita melakukan suatu pekerjaan itu, otomatis kan kita ingin mencari kualitas kan, mencari kualitasnya. Sehingga nantinya
langkah-langkah yang bisa merugikan kita dalam hal melakukan perawatan itu bisa kita hindari seperti itu. Kemudian training, kemudian apa lagi? Contohnya lingkungan, metode-metode atau program dan segala macamnya itu merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi perawatan dengan biaya yang lebih ekonomis atau yang lebih murah. Ya, karena memang apabila kita ingin mendapatkan pekerjaan yang berkualitas, otomatis keterampilan kita juga harus meningkatkan dengan adanya training tadi. Kemudian lingkungan yang mendukung. Kalau misalnya kita ingin pekerjaan kita itu sempurna lah, tapi lingkungannya tidak memadai, misalnya contohnya kotor atau apa misalnya, itu kan kita tidak nyaman dalam melakukan pekerjaan. Otomatis kita ingin cepat-cepat selesai karena ingin menghindari lingkungan yang tidak sesuai tadi, maka efeknya terhadap pekerjaan yang kita lakukan itu bakal tidak menjadi bagus kualitasnya. Jadi training, kualitas, metode, dan segala macamnya itu merupakan faktor untuk menunjang kualitas perawatan. Ya. Dan juga program latihan ini tidak hanya berlaku untuk untuk si orang yang melakukan perawatan atau mantenennya. Program pelatihan ini juga berlaku dan wajib juga diikuti untuk pengawas atau foreman-nya istilah atau leader dari suatu kelompok tersebut. Kan tidak mungkin misalnya operatornya sudah upgrade skill, sedangkan foreman-nya berkutat di skill yang itu aja. Nah, itu bakal tertinggal. Nanti bisa digantikan posisinya. Jadi latihan-latihan itu, training-training itu wajib atau sebisa mungkin kita lakukan. Gitu. Karena nanti kalau misalnya kerja di dunia industri, apapun dunia industrinya, itu perlu kayak semacam pelatihan atau training. Bahkan biasanya kalau baru-baru masuk kerja itu, kita akan melakukan training kan, ada namanya OJT, on job training. Walaupun kita memang sudah paham betul lah dengan pekerjaan itu, tapi kita perlu dilakukan yang namanya training, ya. Karena memang ilmu di kuliah dengan ilmu di dunia industri itu beda ya. Ini saya sedikit cerita pengalaman saya dulu kuliah. Nah, ada itu pada saat praktek kita ada semacam tugas membersihkan injektor. Kalian tahu injektor kan? Nah, injektor itu kan perlu dibersihkan. Kalau di kampus itu sangat ribet sekali prosesnya. Ada pula alatnya, kemudian kita taruh. Pokoknya ribet lah. Kan tetapi ketika saya sudah masuk ke praktek industri, nah proses pembersihan injektor itu mereka lebih simpel, tapi tujuannya sama. Caranya seperti ini aja. Kan injektor itu ada dua terminal. Dua terminal nanti cuma modal kabel aja, kabel 2 buah. Kemudian kita pasangkan ke negatif dan positifnya. Nanti kita main-mainkan di bagian yang positif baterainya dengan kabel itu semacam kayak kontak lah, switch. Nah, kemudian nanti kita semprotkan semacam pembersih kotoran itu. Nah, langsung proses perawatannya itu, proses pembersihan injektornya itu langsung jalan. Jadi tidak perlu alat-alat yang canggih kali untuk membersihkan injektor tersebut. Nah, jadi bisa dipastikan ya, atau belum maksudnya ilmu di dunia di kampus dan di industri itu mungkin sedikit berbeda. Mungkin ada yang lebih simpel di dunia industri dan segala macamnya. Makanya kita perlu mengambil ilmu dari orang dunia industri itu. Karena kan kita praktek industri itu istilahnya kan kita menerapkan apa yang kita pelajari di saat kuliah ke dunia industri. Seperti itu. Oke, kemudian dalam segi waktu tadi, misalnya nih, ada jenis pekerjaan yang kita lakukan, kita bagi dalam 3 shift. Nah, otomatis
otomatis pencapaian dari ketiga pekerjaan itu anggaplah hanya 80% karena memang ada pergantian-pergantian shift. Jadi pekerjaan itu tidak selesai 100%. Tapi kalau orang yang melakukan pembagian waktu tadi, dia sudah cukup ahli, oh ini pekerjaan ini hanya cukup diselesaikan dalam satu shift saja. Nah, ketika kita lakukan dalam satu shift kerja, itu kemungkinan selesainya program perawatan atau pekerjaan itu bisa mencapai 100% atau minimal 95% karena memang tidak ada pergantian shift tadi. Nah, itulah pentingnya orang yang paham terhadap pembagian waktu kerja itu, ya. Jadi dalam hal dalam hal proses pengukuran waktu, training segala macamnya itu perlu kemampuan yang lebih lagi gitu. Nah, kemudian perencanaan dan penjadwalan. Nah, perencanaan dan penjadwalan ini lebih kepada menentukan jenis pekerjaannya. Karena kan jenis pekerjaan itu banyak. Kemudian siapa yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, itu yang siapanya tadi adalah berdasarkan keterampilannya. Kan tidak mungkin, anggaplah kita ini sebagai bos nih. Kita punya perusahaan. Kan tidak mungkin kita menyuruh si A untuk mengerjakan pekerjaan si B, karena memang si A ini dia ahli pada satu keahlian. Nah, jadi memang pekerjaan itu harus disesuaikan dengan keahliannya masing-masing. Jangan kita mengambil keahlian yang lain. Maka kalau kita menyuruh orang atau kita mengerjakan tidak dengan keahlian kita, maka efisiensi tadi tidak kita dapatkan. Taruhlah misalnya dia tidak ahli di bagian listrik misalnya, dia ahli lebih kepada mesin. Nah, istilahnya kayak mekaniknya lah, dia lebih kepada mekaniknya. Kita arahkan, kita suruh dia di bagian listrik. Itu otomatis akan banyak beberapa kendala atau faktor yang akan timbul. Misalnya, dia baca lagi SOP, anggaplah dia pinter kan. Terus dia baca lagi semacam ya aturan kerjanya bagaimana, segala macamnya, buku-bukunya, kemudian bagaimana mereka mencari spare part dan segala macamnya. Kemudian kan setiap pekerjaan itu ada tips dan triknya kan, maksudnya ada beberapa tips dan trik yang apabila kita kerjakan, maka pekerjaan tersebut akan lebih simpel, akan lebih mudah. Nah, orang yang dengan tidak keahliannya kita suruh di bidang tersebut, itu efisiensi perawatan bakal tidak kita dapatkan, seperti itu. Dan perawatan preventif, tidak sebelumnya, atau pekerjaan ulangan. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan secara berulang itu bakal tidak efisien. Kemudian perawatan kolektif. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari kelima program ini, mereka saling berhubungan satu sama lain. Apabila di penerapan pelatihan itu tidak sesuai, maka efisiensi perawatan tidak bakal didapat. Ya, pokoknya ada salah satu dari 5 ini tidak dicapai, maka efisiensi bakal tidak didapatkan oleh perawatan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, kita lanjut. Nah, ini kalau kemarin kita membahas tentang faktor-faktor penunjang dalam perawatan, nah sekarang kita berbicara terhadap faktor penghambatnya lagi. Apa sih yang menghambat proses perawatan atau proses pelaksanaan kerja yang kita lakukan? Yang pertama itu adalah menunggu order yang terlalu lama. Kalau di sini istilahnya order bisa kita katakan kayak spare part, komponen, tool-nya juga bisa, kemudian spesial tool-nya dan bisa juga engineer-nya kalau memang perusahaan tersebut tidak ada orang yang berpengalaman di bidang maintenance. Nah, jadi menunggu ini akan menghambat proses bekerja. Kemudian mengunjungi suatu tempat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau yang kasus nomor 2 ini berarti mereka tidak melihat atau tidak paham terhadap inventaris tadi.
kan salah satu faktor penunjang dalam proses perawatan itu adalah inventaris. Nah, inventaris itu kan isinya ada lokasi bengkelnya, kemudian tipe mesinnya, nomor mesinnya, apalagi ada macam-macam, kemudian tahun, keterangan segala macam. Kalau di inventaris itu mereka lihat atau tidak jalankan, otomatis mereka akan mengunjungi suatu tempat, dan tidak tahu apa yang mau mereka kerjakan. Kemudian mengadakan perjalanan yang tidak perlu. Perjalanan ini maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang tidak produktif lah. Kemudian yang nomor 4. Banyaknya perjalanan untuk mengambil dan mengembalikan alat. Misalnya apa? Kalau yang nomor 4 ini lebih kepada apa? Kalau misalnya kita melakukan suatu pekerjaan itu, anggaplah di circle atau lingkaran atau lokasi pekerjaan kita itu ya, itu harus ada tidak perlu banyak langkah atau tidak perlu banyak kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Jadi apapun yang akan kita ambil, contoh sekarang kita melakukan pekerjaan nih, kita memperbaiki suatu mesin. Nah, di sekitar kita itu kita tidak perlu banyak langkah untuk mengambil tool atau spare part segala macam. Pokoknya tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif lah. Cobalah kalian lihat, kalau misalnya contohnya yang kalau bisa kalian lihat itu kayak mekanik-mekanik di sepeda motor atau mobil. Nah, kan sebelum mereka melakukan perawatan itu, kan mereka ambil dulu persiapannya. Misalnya toolnya, kemudian kain lap itu juga penting dan segala macam. Jadi mereka tidak banyak pergerakan yang tidak penting. Kalau semakin banyak pergerakan sana kemari, otomatis pekerjaannya akan terbengkalai. Ya, makanya di setiap pos-pos di perawatan itu ada fasilitas-fasilitas masing-masing untuk para mekaniknya. Jadi fasilitas-fasilitas itu atau tool itu tidak boleh dipinjam tuh ya. Dan apabila hilang itu bakal diganti karena memang itu diperuntukkan untuk satu orang maintenance. Nah, inilah yang nomor 5 ini yang tadi kita bahas. Terlalu banyak pekerja yang turut campur tangan pada pekerjaan yang sebenarnya bisa kita tangani oleh sedikit. Ya, kalau memang banyak kali pekerja itu pada suatu mesin itu bakal lebih lama lagi. Itu tidak efisien. Oke, sampai di sini paham ya, yang faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan ini? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, kita lanjut. Yang ini. Menunggu selesainya pekerjaan dari jenis keterampilan yang lain. Lagi-lagi, kegiatan-kegiatan yang menunggu itu merupakan faktor penghambat. Kemudian mencari tempat kerja, ini masih berhubungan dengan membaca label inventaris, itu identifikasi mesin segala macamnya. Kemudian mencoba untuk memperbaiki informasi yang tidak jelas. Nah, ini lagi sudah jelas bahwasanya suatu masalah itu tidak bisa kita selesaikan, tapi kita terus coba. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang mencoba tadi itu tidak efisien juga, itu bakal menghambat. Jadi kalau memang misalnya kita tidak bisa, misalnya sudah mentok ya, bisa kita minta bantu orang lain seperti itu. Di sini kan sudah pasti nih informasi yang tidak jelas, tapi kita coba untuk perbaiki. Nah, itu kan kegiatan yang tidak efisien. Kemudian hilangnya waktu karena pembatalan order, kemudian tidak tersedianya material yang dibutuhkan. Nah, yang tidak tersedianya material ini lebih kepada sering terjadi pada breakdown maintenance ya, karena memang perawatan yang tidak direncanakan itu, jadi kita perlu persiapannya dari segi material misalnya, kemudian suku cadangnya, kemudian engineer-nya juga bisa tuh. Kalau di breakdown ini persiapannya tidak banyak, termasuk material, maka menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kerja. Nah, itulah 10 faktor penghambat dalam pelaksanaan kerja. Kemudian tapi masih banyak lagi nih faktor-faktor penghambat ini dalam pelaksanaan pekerjaan.
Nanti boleh kalian cari di Google. Jadi tidak, oh berarti hanya ini saja ya Pak. Oh 10 faktor pengamannya. Tidak, masih banyak versi-versi lainnya seperti itu. Ya. Yang penting dia bisa menghambat proses kerja kita. Nah itu dia itu masuknya itu. Oke, sekarang ini kita masuk metode praktis dalam membuat jadwal perawatan. Nah ini sangat penting ya. Metode praktis dalam membuat jadwal perawatan. Karena semakin praktis proses kerja kita itu, semakin ringkas, semakin cepat, tapi sesuai dengan SOP, maka bakal banyak keuntungan dari kita. Kalian tahu orang Jepang itu, dia sangat menghargai sekali waktu. Cobalah kalian lihat. Bahkan mereka sibuk kali dengan kerja. Soalnya waktu itu dianggap sebagai uang, ya. Karena mereka fokus kerja, kemudian tepat waktu. Karena semakin efisien yang akan kita kerjakan itu, maka bakal banyak keuntungan yang kita dapatkan, ya. Nah, biasanya sistem penjadwalan yang baik, yang bagus itu akan menunjang proses kelancaran dalam penyelesaian suatu pekerjaan kita. Kalau misalnya penjadwalannya itu kacau balau, nah bisa jadi akan terjadi bentrok antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lain atau satu aktivitas dengan aktivitas lain. Karena itu jadwal itu harus dibuat oleh orang yang cermat, ya, dalam mempertimbangkan segala sesuatunya. Mempertimbangkan segala sesuatunya ini maksudnya adalah pekerjaan ini bisa diselesaikan hanya oleh satu orang saja dalam berapa menit atau berapa jam misalnya. Kemudian kapan pekerjaan ini dimulai dan selesainya kapan, seperti itu. Kemudian membuat rencana kerja dan segala macamnya. Jadi orang yang membuat jadwal atau waktu dari proses perawatan itu memang mereka yang memiliki keahlian dalam manajemen waktunya, ya. Akan tetapi proses penjadwalan perawatan ini tidak berlaku untuk perawatan yang sifatnya mendadak atau kayak breakdown maintenance. Nah, itu bakal buyar semuanya. Karena memang pekerjaan yang mendadak atau yang tidak kita rencanakan itu tidak bisa kita prediksi. Nah, disinilah peran dari seorang foreman tadi atau seorang leader tadi. Dia harus bisa berpikir secara cepat bagaimana menyelesaikan suatu problem yang terjadi secara tiba-tiba, ya. Nah, mereka harus bisa berpikir apa yang perlu kita kerjakan, kemudian apa yang perlu kita persiapkan untuk mengatasi masalah tersebut dengan waktu yang lebih singkat. Kemudian material apa yang perlu kita butuhkan secara cepat ketika kita mengalami suatu problem yang seperti ini, seperti itu. Nah, kemudian dari segi perencanaan, ada beberapa item yang perlu kita persiapkan, ya. Yang pertama itu order pekerjaannya. Maksudnya order pekerjaan ini lebih kepada nomornya, nomor urutan. Kemudian pemberian kode, nomor mesin. Mengapa kita perlu kasih nomor mesin? Karena memang banyak mesin kan yang di pabrik itu. Kemudian lokasinya, waktu pelaksanaannya kapan, waktu pelaksanaannya ini anggaplah dari jam 10 sampai jam 12 atau dari jam 1 sampai jam 3. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kalian pernah praktek industri atau parkirin yang ini saya contohkan di di bengkel, ya. Pasti ada yang namanya PKB itu, perintah kerja bengkel. Nah, orang yang membuat PKB itu mereka udah paham, wah pekerjaan ini bakal selesai dengan waktu sekitar 1 jam oleh orang ini. Nah, mereka udah tahu keterampilan dari mekanik atau maintenance-nya. Itu namanya perintah kerja bengkel. Nah, di situ lengkap semuanya itu. Misalnya keluhan konsumennya apa, jenis mesinnya, kemudian sarannya atau perbaikannya, kemudian spare part atau tool atau material yang diperlukan untuk memperbaiki masalah tersebut apa, gitu, ya.
Kemudian untuk menunjang proses perawatan itu, proses pekerjaan perawatan itu, ada beberapa cara. Salah satunya kita bikin chart, ya, chart atau bagan. Nah, biasanya bagan-bagan itu biasanya dipasang di papan jadwal itu, misalnya yang tanggal segini, jam segini yang melakukan pekerjaan adalah si Fulan. Tapi ada juga yang langsung di kertas, seperti yang saya sebut seperti tadi. Nah, yang namanya itu adalah ini, chart gun. Gun itu nama orang ya, nama orang. Nah, bisa kita lihat perbaikan-perbaikannya. Biasanya kan chart-chart yang biasa seperti ini kan. Nah, ini kalian lihat. Ada aktivitas, banyak macam, dimulai pada awal minggu. Nah, kemudian yang ini. Nah, akan tetapi tabel-tabel seperti ini, itu kita tidak bisa melihat istilahnya keterkaitan antara aktivitas A, B, C, sampai G. Kalau menggunakan tabel-tabel yang seperti ini, kita tidak bisa melihatnya secara detail. Nah, yang chart gun itu dia angkanya seperti ini dia. Nah, kalau seperti ini, contohnya kita bisa melihat atau bisa kita memprediksi, kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas B, kita harus selesaikan dulu aktivitas A. Nah, kemudian kita maunya melakukan aktivitas D. Oh, boleh langsung ya di minggu ke-3. Nah, seperti itu. Kemudian aktivitas F dan G itu dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi untuk kita mengerjakan aktivitas E, kita lihat dulu aktivitas F sudah selesai atau belum. Nah, kita kasih jarak 1 minggu. Ini kan ada kosong ini. Ya. Oke. Kemudian chart gun ini maksudnya tujuannya adalah untuk supaya tidak terjadi bentrok atau pengulangan pekerjaan. Ya. Ini dijelaskan bahwasanya jadwal yang ketat secara penuh harus diikuti oleh ketiga aktivitas yang sangat dipentingkan. Anggaplah tiga aktivitas yang dipentingkan itu adalah yang A, B, dan C. Jadi hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya perpanjangan waktu dalam menyelesaikan suatu proyek atau pekerjaan yang telah ditentukan. Jadi di sini nantinya adalah ini sudah fix ini, semua aktivitas ini paling lama itu selesai 15 minggu semuanya. Nah, di sini dibikin chart gun ini supaya tidak lebih lama lagi proses pengerjaannya. Ini bisa kita lihat di sini, di proyek perencanaan SDM, sumber daya. Saya kalian lihat, ini ada rute pekerjaannya ya. Nah, ini ada beberapa unit ya. Ada beberapa unit A, B, C, dan D. Nah, di sini kalian lihat. Nah, ini. Jadi dalam proyek ini atau dalam gambar ini bisa kita baca adalah di sini kan ada pemeriksaan. Nah, 1 hari. Nah, unit B itu yang paling lama ya. Unit B yang paling lama dalam menyelesaikan unit B itu yang paling lama dalam menentukan harinya. Ini adalah 16 hari. Jadi apabila di unit E itu sudah selesai melakukan kerjaannya, maka di unit E ini dia harus menunggu unit B atau unit yang paling lama dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini. Jadi nanti di pemeriksaan apabila sudah selesai semua unit ini, maka dilakukan pemeriksaan pada hari ke-17. Tidak mungkin kita lakukan pemeriksaan di hari 11 karena ada beberapa unit yang belum menyelesaikan proses pekerjaannya. Itu. Jadi pemeriksaan ini penting untuk mengecek kesiapan proses pekerjaannya, kemudian proses perawatannya seperti apa, apakah sudah selesai, apakah sudah sesuai SOP dan segala macamnya. Itulah fungsi dari pemeriksaan ini. Ini lebih kepada finishing-nya, ya. Dan setiap pekerjaan pasti ada seperti ini. Ya. Nah, ini pemeriksaan dilakukan bila semua unit pekerjaan telah selesai secara lengkap. Jadi kita harus menunggu unit mana yang paling lama membutuhkan hari yang lebih banyak. Unit B ya. Jadi
Di hari ke-17 mereka melakukan pemeriksaan di seluruh unit A, B, C, D, dan E. Dan kemudian mengapa kita harus menunggu ini? Karena memang tidak mungkin pekerjaan itu kita lakukan berulang-ulang, ya, apalagi di bagian pemeriksaan. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Atau udah paham semua? Paham? Apa nih? Kalau diam ini saya nggak tahu nih apakah paham atau nggak ngerti atau gimana. Ini waktu kita tinggal dikit lagi nih. Oke, kalau nanti waktunya udah habis, bisa kita lanjutkan diskusinya di WA ya. Jadi nanti kita bisa lakukan diskusinya by WA. Tapi kalau memang sudah paham, oke, berarti bagus lah. Ya. Ini materinya nanti akan saya upload juga di Spadi. Udah kalian absen? Isi absennya di Spadi. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Tugas sudah semua kan? Tugas yang pertama itu. Sudah, Pak. Sudah, Saya Pak. ulang lagi informasinya. Untuk pertemuan 7, kita berapa orang? Gitu Samuel. 24. Kita 26, Pak. 26. 26, Pak. Nanti kita bagi 7 kelompok. Ini tolong didengarkan baik-baik ya. Nanti kita bagi 7 kelompok sesuai dengan pertemuannya. Kemudian nanti kalian cari komponen dari mesin itu, fungsinya apa, cara kerja, kemudian cara perawatannya, kemudian bentuk perawatannya lebih cocok. Nah, setelah itu, kalau misalnya kita tidak melakukan perawatan, apa efek terhadap mesin tersebut, apa efek terhadap proses produksi atau proses dari mesinnya, ya. Nanti minimal pertanyaan untuk kelompok yang akan tampil itu 3, ya. Kelompok yang tidak tampil minimal mengajukan pertanyaan minimal 3. Nah, kemudian untuk minggu depan kan minggu ke-7 itu, minggu depannya lagi kita UTS, minggu ke-7 atau minggu besok bakal saya bagi kelompoknya dan ambil lot, ya. Jadi kelompok 1 belum tentu dia tampil di yang pertama. Jadi nanti tiap-tiap kelompok itu ada ketuanya, ketua nanti yang ambil lotnya, silakan dipilih. Nah, nanti kita tampil berdasarkan lot yang didapat, ya. Kita berarti 26, berarti kalau 7, 4, 7, 8, 3, nanti ada kelompok yang anggotanya lebih dari 3, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir di perkuliahan singkat ini. Terima kasih, Pak. Ya.